Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya Rifo Oktav Priandi dengan NIM 21108470003 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inovasi Pelayanan Publik Smart Dukcapil terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana jelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, perkembangan teknologi menuntut birokrasi untuk berinovasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang strategis dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam artian, seluruh instansi pemerintah di Indonesia seharusnya melakukan inovasi pelayanan, termasuk yang ada di Dukcapil. Selanjutnya, mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten maupun Kota? Karena dalam konteks inovasi dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, Kabupaten maupun Kota masih belum dalam kategori bagus. Kabupaten maupun Kota juga belum tercatat jadi finalis atau penerima penghargaan KIPP nasional. Artinya penelitian di wilayah ini bisa menangkap fenomena inovasi yang mungkin masih dalam tahap awal, belum terdokumentasi secara nasional atau belum menjadi fokus kajian ilmiah. Tabel berikut merupakan data dari Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024 secara lebih lengkap hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 tingkat pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut, dalam konteks inovasi dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, Kabupaten maupun Kota berada pada posisi 15 dengan kategori tertinggi. Akan tetapi, secara relatif, posisi Kabupaten maupun Kota masih berada di peringkat bawah posisi daerah lain. Kabupaten maupun kota juga belum tercatat menjadi finalis atau menerima penghargaan KIPP nasional, sehingga masih terdapat celah dalam kualitas pelayanan. Masih terbatasnya studi yang dilakukan pada level kabupaten dengan karakteristik geografis yang sulit dan distribusi akses digital yang tidak dengan merata menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian terkait penerimaan inovasi layanan publik berbasis teknologi. Salah satu instansi yang telah melaksanakan inovasi pelayanan publik secara online di kabupaten maupun kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang ada di maupun kota. Pemerintah Kabupaten maupun kota, yang lebih tepatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah meluncurkan inovasi yang dinamakan dengan Smart Dukcapil sebagai aplikasi atau website pelayanan berbasis digital. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dibuatnya aplikasi Smart Dukcapil ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dan pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan, masyarakat masih mengeluhkan beberapa hal. Yang mana yang pertama yaitu, walaupun sudah ada layanan berbasis aplikasi Smart Dukcapil, sebagian masyarakat tetap memilih datang langsung ke kantor. Hal ini yang mengakibatkan antrian panjang pada jam-jam sibuk dan membuat waktu tunggu lebih lama. Selanjutnya, akses layanan online yang belum merata. Tidak semua masyarakat mengetahui atau mampu menggunakan layanan berbasis online. Selanjutnya, warga di daerah nagari yang akses internetnya terbatas masih mengalami kesulitan untuk memanfaatkan layanan digital. Gangguan sistem pada beberapa kesempatan, seperti layanan online maupun sistem pencetakan dokumen mengalami gangguan teknis. Selanjutnya, sering terjadi server website mengalami gangguan atau server down
sehingga pelayanan menjadi tertunda. Dan terakhir yaitu masyarakat lebih banyak mengakses Smart Dukcapil dengan meminta bantuan ke operator nagari yang ada di wali nagari dibandingkan mengakses secara mandiri. Nah, dengan hal-hal yang terjadi di lapangan tersebut, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas yang ada di lapangan. Sehingga diperlukan penelitian untuk mengukur pengaruh inovasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu seberapa besar tingkat pemanfaatan aplikasi Smart Dukcapil oleh masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Yang kedua yaitu seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Smart Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh inovasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan Smart Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Selanjutnya masuk ke teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dari Ismail, yang mana Ismail menyebutkan bahwa inovasi pelayanan publik berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, yang menjelaskan bahwasannya pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif bagi setiap masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan percaya, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada suatu instansi pelayanan. Selanjutnya untuk teori inovasi pelayanan publik, saya menggunakan teori dari Alfred M. Rogers yang memiliki 5 indikator. Yang pertama itu relative advance, yang kedua compatibility atau contextuality, yang ketiga complexity, keempat observability, dan yang terakhir triability. Untuk variabel kepuasan masyarakat, saya menggunakan teori dari Sheldon Dupka, yang mana terdiri dari 4 indikator. Yang pertama itu warranty of warranty, delivery communication, yang ketiga complaint handling, dan yang keempat itu resolution of problem. Untuk definisi konsep, inovasi pelayanan publik yang merupakan variabel X merupakan cara baru maupun integratif teknologi. Pelayanan memperbarui penyederhanaan maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, metode pendekatan, struktur organisasi, sehingga memiliki nilai baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Selanjutnya untuk kepuasan masyarakat merupakan pengguna pelayanan pada suatu instansi pelayanan. Masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Masyarakat dapat menilai hal tersebut, apakah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan atau tidak. Koreksi atau pendapat yang masyarakat tentunya memberikan pembelajaran bagi suatu instansi untuk dapat melakukan perubahan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi yaitu berjumlah 47.115 orang dengan total sampel 100 orang pengguna Smart Dukcapil yang ada di Dukcapil 50 kota. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu accidental sampling. Untuk variabel jenis dan sumber data, saya menggunakan variabel inovasi pelayanan publik sebagai X dan variabel kepuasan masyarakat untuk Y. Data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk sumber data yaitu dari kuesioner dan dokumen pendukung yang diberikan oleh instansi di Dukcapil maupun kota. Untuk uji validitas, yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan total sampel untuk uji coba penelitian 30 orang, di mana didapat R hitung lebih besar dari R tabel, di mana 22 item pernyataan besar dari 0,361, maka eh, semua item pernyataan nyatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas, saya menggunakan teknik Cronbach Alpha, eh, yang mana untuk variabel X mendapatkan 0,868 dan untuk Y-nya 0,823, yang mana hal tersebut lebih besar daripada 0,70. Eh, Dengan demikian, eh, dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut menyatakan variabel. Untuk lokasi penelitian, saya melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota.
Selanjutnya, temuan dan analisis data. Yang pertama itu karakteristik responden. Dapat diketahui bahwa dari total 100 responden, dari kelompok usia 26 sampai 35 tahun, merupakan kelompok yang dominan dengan frekuensi 49 orang atau sebesar 49%. Selanjutnya, untuk karakteristik responden dalam bidang pendidikan, diketahui bahwa dari total 100 responden, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan strata 1 atau S1 sebanyak 46 orang, yang dipresentasikan jadi 46%. Untuk karakteristik responden menurut pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori lainnya, yang mana sebanyak 66 orang, yang menunjukkan bahwa pengguna layanan smart dukcapil didominasi oleh masyarakat dengan latar belakang pekerjaan di luar kategori utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik responden menurut jenis layanan smart dukcapil, diketahui bahwa layanan yang paling banyak digunakan adalah kartu keluarga, dengan jumlah 43 responden dengan presentasi 43%. Untuk distribusi frekuensi variabel inovasi pelayanan publik atau X, dapat kita lihat pada tabel hasil analisis statistik deskripsi distributif frekuensi variabel inovasi pelayanan publik melalui Smart Dukcapil dapat disimpulkan bahwa secara umum persepsi responden berada pada kategori baik dengan tingkat penerimaan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh rata variabel X sebesar 4,36 dengan tingkat capaian responden 87,27% yang mengidentifikasikan bahwa inovasi Smart Dukcapil dinilai positif oleh mayoritas masyarakat. Selanjutnya, distribusi frekuensi variabel kepuasan masyarakat atau Y berdasarkan hasil analitik statistik distribusi frekuensi kepuasan masyarakat terhadap layanan Smart Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata variabel Y sebesar 4,23 dengan nilai tingkat capaian respondennya 84,53%, yang menandakan mayoritas responden merasa puas terhadap layanan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk statistik inferensial, eh, yang pertama ada karena nilai terhitung sebesar 8,298 lebih besar daripada nilai tertabal, yaitu 1,984. Yang mana dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Smart Dukcapil berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang ada di Dinas dan Pencatatan Sipil, yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ibu Kota. Untuk taraf signifikansinya, yang nilai yang diperoleh yaitu 0,000, sedangkan nilai signifikasi yaitu 0,05, yang mana artinya signifikasi yang diperoleh oleh hasil olahan data lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Smart Dukcapil memang mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dapat dilihat nilai R-square diperoleh sebesar 0,413, berarti bahwa 41,3% variasi kepuasan masyarakat dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh inovasi pelayanan publik, yaitu Smart Dukcapil dalam variabel X. Sementara itu, 58,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Untuk kesimpulannya, pertama dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi Smart Dukcapil oleh masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota berada pada kategori baik, yang terlihat dari penilaian responden terhadap berbagai indikator inovasi pelayanan publik, yang secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata dan tingkat capaian responden pada kategori baik. Selanjutnya, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Smart Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota juga berada pada kategori baik. Penilaian tersebut tercermin dari indikator kepuasan masyarakat yang secara keseluruhan memperoleh skor rata-rata dan tingkat capaian responden pada kategori baik. Selanjutnya, hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara inovasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan Smart Dukcapil dengan nilai uji T hitung yang lebih besar daripada akuntabel, serta nilai signifikan C yang lebih dari kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik inovasi pelayanan publik yang diterapkan melalui Smart Dukcapil, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk saran, yang utama itu untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota disarankan untuk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Smart Dukcapil, khususnya dengan menyederhanakan fitur layanan agar semakin mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepuasan masyarakat seperti kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, dan faktor lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.